Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa lantik 43 dokter, rektor minta jaga marwah alma mater dan jadi trendsetter. Tebing mimpi KD Adi Asih, dari Porjar ke panggung dunia. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali mencetak sejarah dengan melantik 43 dokter baru dari Fakultas Kedokteran FK pada Rabu 21 Mei 2025. Pelantikan dilakukan oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan yang turut memberikan pesan mendalam kepada para lulusan agar senantiasa menjaga marwah universitas dan memiliki nilai tambah di tengah masyarakat. Para dokter yang dilantik merupakan angkatan kedua FK Undiksa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan dinyatakan lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKM-PPD, baik dalam bentuk Objective Structure Clinical Examination atau OSCE maupun Computer Based Test atau CBT. Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah dokter yang dipimpin oleh Dekan FK Undiksa, Profesor Dr. M. Ahmad Jojo Sugito. Turut hadir dan menyaksikan momen bersejarah ini, Direktur RSUD Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha, jajaran pimpinan fakultas, serta para orang tua lulusan yang tampak bangga dan haru. Dalam sambutannya, Rektor Undiksa Prof. Lasmawan menyampaikan apresiasi atas capaian Fakultas Kedokteran yang dalam usia relatif muda telah mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Ia mengingatkan para lulusan untuk tidak melupakan perjuangan panjang dalam mendirikan FK Undiksa. Fakultas Kedokteran kita adalah salah satu fakultas yang memiliki laboratorium paling komprehensif di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Saya juga punya anak yang sama dengan kalian bidang ilmunya. Dia harus ngantre untuk praktek belajar di laboratorium karena keterbatasan fasilitas. Apakah kalian pernah ngantre di sini? Kalau ngantre saya beli antrean kalian. Dan ke depan kita akan lengkapi fasilitas kedokteran ini. Tahun 2025 ini ada pengadaan beberapa peralatan, 2026 juga akan ada pengadaan peralatan termasuk mini hospital, dan 2027 Astonggare Rumah Sakit Pendidikan Undiksa akan berdiri. Dan saya yakinkan juga semoga 2026 kita mulai berproses, 2027 reakreditasi dengan kelengkapan sumber daya yang kita petakan sekarang. Bahkan satu hal lagi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semuanya dan adik-adik juga. Kalau ada lulusan adik-adik, kalau ada masyarakat yang punya dokter yang mau ngambil studi spesialis forensik, kami sediakan 2 pendanaan penuh dari Undiksa. Kami yang sekolahkan. Mau kuliahnya di dalam negeri, mau kuliahnya di luar negeri, kami danai. Ini resmi saya sampaikan. Karena kami sangat membutuhkan itu untuk pengembangan prodi kedokteran ke depan. Bukan karena apa-apa. Untuk pengembangan prodi kedokteran ke depan. Jadi mohon Bapak Ibu masyarakat, kalau ada yang berminat, tentu nanti ada prosedur yang akan dilewati.
ada seleksi, ada yang lainnya. Ditekankan pula, meskipun Undiksa termasuk dalam kategori perguruan tinggi negeri dengan anggaran terbatas, hanya sekitar 140 miliar rupiah per tahun. Namun dengan komitmen dan kebersamaan seluruh sivitas akademika, terutama jajaran pimpinan, FK Undiksa kini memiliki laboratorium memadai dan sebagai salah satu yang paling komprehensif di Indonesia. Pengembangan FK Undiksa dalam upaya peningkatan kualitas lulusan menjadi perhatian serius. Tahun 2025 dan 2026 direncanakan akan ada pengadaan peralatan medis lanjutan, termasuk pembangunan mini hospital, dan pada tahun 2027 diharapkan Rumah Sakit Pendidikan Undiksa akan berdiri. Melihat perjuangan pendirian FK ini, para dokter yang dilantik ini diminta untuk menjaga marwah Undiksa dan membuktikan bahwa lulusan Undiksa memiliki nilai tambah dan mampu menjadi trendsetter. Melalui momentum ini, Prof. Lasmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua lulusan. Undiksa menyadari selama proses pendidikan, putra-putrinya masih terdapat kekurangan, baik dari sisi sumber daya, fasilitas, akses maupun pendanaan. Namun demikian, ditegaskan Undiksa tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-117 pada Selasa 20 Mei 2025. Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan selaku pembina upacara. Ia mengajak seluruh sivitas akademika Undiksa untuk memaknai Harkitnas sebagai momentum kebangkitan dan refleksi perjuangan bangsa. Kabar, upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Selasa 20 Mei 2025, siap! Pada upacara yang diikuti ratusan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ini, Prof. Lasmawan dalam amanatnya menekankan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar penanda tanggal dalam kalender, tetapi sebuah pengingat historis tentang perjuangan yang ditulis dengan semangat, kesadaran, persatuan, dan keberanian untuk menolak penjajahan. Lebih lanjut disampaikan, membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan membutuhkan jiwa-jiwa pejuang sejati yang berkontribusi nyata sesuai peran masing-masing, termasuk di lingkungan kerja. Menurutnya, menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaan adalah bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup, yang menuntut komitmen, kesadaran, loyalitas, dan partisipasi kita semua. Membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan membutuhkan jiwa-jiwa sejati, pejuang-pejuang sejati, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan bangsa kita. Kemajuan hanya akan kita raih kalau kita berani menatap dan melangkah ke depan, bukan terpolarisasi oleh drama hari ini saja. Membangun bangsa, mengisi kemerdekaan bisa kita mulai dari bagaimana kita memerankan diri sebagai pribadi di lingkungan kerja yang paling dekat. Sebagai contoh inspiratif, Rektor asal Desa Bonyoh Kintamani Bangli ini mengangkat kembali semangat gerakan Budi Utomo yang menjadi simbol awal kesadaran nasional. Gerakan ini menunjukkan bahwa kemajuan bangsa hanya mungkin tercapai jika rakyatnya mampu bangkit dan berdiri di atas kekuatan sendiri. Menutup amanatnya, Rektor mengajak seluruh sivitas akademika untuk mengisi hari-hari dengan semangat positif dan karya nyata. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan, jika dilakukan secara konsisten dan penuh keikhlasan, akan memberikan dampak besar bagi bangsa dan negara.
Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah yang berlangsung di kampus Undiksa pada Selasa 20 Mei 2025. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan kuliah kerja lapangan KKL yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Dalam acara penandatanganan, Undiksa diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Komang Stemen. Sedangkan dari pihak Universitas Pancasakti Tegal diwakili oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, Dr. Yoga Prihatin. Penandatanganan nota kesepahaman juga dilanjutkan dengan para dekan dari berbagai fakultas, antara lain Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pendidikan, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Prof. Stemen dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Universitas Pancasakti Tegal untuk menjalin kemitraan strategis dengan Undiksa. Ia menekankan pentingnya menjadikan kerjasama ini sebagai pintu masuk bagi implementasi program-program nyata, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Semua universitas, semua institusi berlomba-lomba untuk melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholders, termasuk juga di dalamnya adalah IDUKA, karena ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari bagaimana menjalankan tusi kita di perguruan tinggi dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi. Ia juga menambahkan bahwa daerah Jawa memiliki banyak potensi industri yang dapat menjadi mitra strategis untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa. Lebih lanjut, ia menegaskan penguatan kerjasama sangat krusial dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi. Oleh karena itu, Undiksa secara konsisten membuka akses kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga pemerintah. Sementara itu, Dr. Yoga Prihatin menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Undiksa dan menyatakan komitmen untuk segera merealisasikan berbagai bentuk kerjasama. Salah satu program yang langsung ditawarkan adalah kolaborasi dalam pelaksanaan konferensi ilmiah, termasuk kemungkinan melibatkan dosen Undiksa sebagai narasumber. Ia juga membuka peluang terhadap tawaran Undiksa untuk memfasilitasi program magang maupun implementasi riset di industri. Kami dari UPS Tegal menyambut baik sekali. Tadi Prof. Komang welcome banget untuk bentuk-bentuk kerjasama yang ke depan kita akan lakukan. Prof, izinkan saya mengundang Bapak Ibu yang hadir di sini untuk nantinya jadi pembicara di acara international conference yang dilakukan biasanya setengah each semester di fakultas kami. Jadi nanti kita undang Bapak Ibu, bisa online, bisa offline, tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu sebagai langkah pertama untuk implementasi kerjasama MOE. Usai penandatanganan kerjasama, rombongan Universitas Pancasakti Tegal melakukan kunjungan ke sejumlah program studi kependidikan di lingkungan Undiksa. Kunjungan ini untuk menggali lebih dalam informasi mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Swastiastu, Mbok. Swastiastu? Gus, ampura, Driki nak sampai mengurangi penggunaan plastik. Ih, adik itu, Mbok. Kenapa yang udah bunga jadi? Dan lalu Gus, nak menurut Peraturan Gubernur Provinsi Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, nak dadi nih anggo wadah bunga, Gus. Gimana ya, Jan, Mbok? Cuman yang kebiasa kalau ngalih tirta, apa mau yang, Mbok? Senada plastik. Nah, ini lah dia anggo berkali-kali nasirte, Gus. Wih, cerdas Doraemon lah, Mbok. Ya udah nih. Nih, apa Gus? Anggap kan sudah rumah jak nyama. Semua, Mbok, suksma. Nih marah aja macam yang luar, bengkong saja yang tidak diorain. Kan ben, Mbok. Di samping iraga harus mengurangi sampah plastik, sing tadi masih ngutang lu ngawak nawang. Tuh tinggalnya himbauannya. Ngiring ngepepira pelemahan jagat Bali ini emang deresik majaring pratisan tanannya nih Wekasan. Duaning saking penglimbak alit iraga Presiden Muatang tim Benjang Kawekasan. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa MPM Rema menerima kunjungan dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa DPM Universitas Tarumanagara pada Senin 19 Mei 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas organisasi legislatif mahasiswa, serta memperluas jejaring kolaborasi lintas universitas sesuai dengan tema yang diusung, yakni Legislative Growth and Capacity for Excellence. Dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita masih... Kunjungan ini diterima oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Ika Tursudiana, didampingi Ketua MPM Rema Undiksa, Ide Bagus Gede Putra Kanaka. Mengawali pertemuan ini, Prof. Sudiana dalam sambutannya menyampaikan sekilas tentang sejarah Undiksa serta program-program kemahasiswaan yang ada untuk memberikan gambaran kepada rombongan DPM Universitas Tarumanegara. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan ruang belajar dan wadah pembentukan karakter generasi muda yang akan terjun ke masyarakat. Menurutnya, organisasi ideal harus memiliki kekritisan, baik secara prosedural maupun substansial. Hal tersebut diharapkan dapat semakin tumbuh melalui studi banding ini, maupun secara khusus melalui diskusi terpumpun. Kegiatan studi banding ini difokuskan untuk bertukar informasi mengenai program Pemira atau Pemilu Raya. Di Undiksa, Pemira sudah dilakukan secara online sebagai bentuk perkembangan era digital dan dapat dilaksanakan lebih efisien. Secara prosedural, Pemira Undiksa sudah sangat baik dan lengkap, namun partisipasi mahasiswa dalam menyalurkan hak suaranya masih menjadi tantangan. Ketua DPM Universitas Tarumanegara, Dias Akbar Dimyati, menyampaikan kegiatan studi banding ini dapat menjadi wadah yang sangat baik bagi organisasi mahasiswa untuk membangun semangat kolaborasi. Ia berharap kegiatan ini mampu menciptakan ruang dialog terbuka dan inspiratif dalam bertukar pikiran mengenai sistem dan metode organisasi dalam peningkatan kualitas organisasi masing-masing. Studi banding ini menjadi langkah nyata membangun kolaborasi jangka panjang antar organisasi mahasiswa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat saling belajar dan bersama-sama memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Indonesia kembali berbangga. Prestasi gemilang datang dari seorang putri daerah asal Buleleng, Bali, Kade Adi Asih yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa lewat jalur prestasi tahun 2025. Baru-baru ini meraih medali perunggu pada ajang International Federation of Sport Climbing IFSC World Cup atau Piala Dunia Federasi Internasional Panjat Tebing yang berlangsung di Pulau Penisula Nusa Dua, Kabupaten Badung pada Sabtu 3 Mei 2025 lalu. IFSC merupakan serangkaian ajang kompetisi panjat tebing yang diadakan sepanjang tahun di berbagai lokasi di seluruh dunia. Jumlah ajang dalam IFSC ini bervariasi dari tahun ke tahun, dan pemenangnya untuk setiap cabangnya ditentukan berdasarkan poin yang terkumpul sepanjang tahun. Lahir pada tahun 2006,
KDAD Asih merupakan sosok muda penuh semangat dan keberanian. Remaja yang belum genap berusia 19 tahun ini berhasil meraih medali perunggu pada seri ketiga Piala Dunia Panjat Tebing 2025 pada kategori speed putri dengan catatan waktu 7,27 detik dan berhasil mengalahkan peringkat 2 dunia. Keberhasilan meraih prestasi gemilang ini tidak luput dari berbagai usaha dan perjuangannya sejak tahun 2018 lalu. Perjalanannya di dunia panjat tebing dimulai dari hobi memanjat pohon cengkeh sejak ia masih kecil. Dari situlah tumbuh kecintaan pada dunia panjat tebing. Mengejar catatan waktu dan juga yang paling saya latih itu mental karena kejuaraan World Cup Bali ini merupakan kejuaraan dunia pertama kali saya. Saya tidak ditargetkan apapun dalam World Cup di Bali kemarin. Saya disuruh sama pelatih saya untuk tampil maksimal, jangan memikirkan juara karena juara itu bonus bagi seorang atlet. Ya, yang penting pertama berusaha semaksimal mungkin dan tampil maksimal. Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Saya ingin berprestasi lebih tinggi sampai tingkat olimpiade dan saya memastikan diri saya bahwa saya pasti bisa berjuang untuk masa depan saya sendiri. Tahun 2018 menjadi tahun pertama KDAD Asih memulai karirnya di dunia panjat tebing. Karirnya dimulai pada Porjar Kabupaten Buleleng dan berhasil mendapatkan juara ketiga di kategori speed. Pada tahun 2022, pada ajang Porjar Provinsi Bali, ia juga berhasil mendapatkan total 4 medali emas dengan kategori perorangan, kategori speed klasik, kategori campuran speed klasik, dan kategori beregu speed klasik. Berbekal semangatnya yang tinggi dan pantang menyerah, tentunya menjadi kunci atlet kelahiran Buleleng ini untuk terus semangat dan berjuang di ajang perlombaan berikutnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Program Profesi Guru PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 menggelar gelar karya proyek kepemimpinan pada Jumat 23 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan mahasiswa melalui service learning berbasis komunitas dalam bentuk proyek. Proyek ini diharapkan mampu menjadi bekal berharga bagi calon guru dalam menghasilkan ide dan gagasan inovatif serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Ketua Panitia Kegiatan Imade Sarmite dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 249 mahasiswa yang terbagi dalam 25 tim atau kelompok. Tim tersebut terdiri dari 4 tim rumpun ilmu pengetahuan alam atau IPA, 3 tim rumpun teknik, 2 tim rumpun pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes, 2 tim rumpun ilmu pengetahuan sosial atau IPS, serta 14 tim dari rumpun ilmu pendidikan. Dalam kegiatan ini, masing-masing kelompok menampilkan berbagai produk sebagai luaran dari proyek yang telah mereka rancang dan laksanakan selama 1 semester. Adapun mitra yang menjadi sasaran proyek mencangkup kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan seperti LSM, panti asuhan, serta beberapa sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Buleleng. Sarmite berharap para mitra juga merasakan manfaat dari program yang telah dilaksanakan dan ke depan proyek ini dapat berlanjut secara mandiri. Nah, tujuan mata kuliah ini tidak lain adalah mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan service learning berbasis komunitas dalam bentuk proyek. Ini sebagai bekal nanti bagi mahasiswa ketika kelak menjadi guru, gagasan-gagasan inovatif dan jiwa kepemimpinan itu terpatri dalam diri mahasiswa tersendiri. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa, yang hadir mewakili Rektor Undiksa, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat dalam membentuk kepemimpinan mahasiswa melalui service learning berbasis proyek. Ia menambahkan, besarnya jumlah mahasiswa PPG yang mengikuti program ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan Kementerian Pendidikan kepada Undiksa sebagai institusi pencetak tenaga pendidik. Lebih lanjut,
Prof. Artanayasa menyampaikan, saat ini Undiksa tengah berproses untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTNBH. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa untuk turut serta dalam menyosialisasikan Undiksa kepada masyarakat sekitar. Kita juga akan berbangga, namun juga harus penuh semangat untuk menerima calon-calon peserta PBB. 2025 gelombang 1 kita dapat jatah 7.350 peserta. Ini 7.000-an yang akan dididik di Undiksa. Ini menandakan bahwa Undiksa ini memang patut dibanggakan untuk kita semua. Karena core kita adalah core pendidikan. Di akhir sambutannya, Prof. Artanayasa berharap kegiatan proyek kepemimpinan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi mitra yang terlibat dan mampu melahirkan guru-guru yang kompeten, profesional, serta memiliki integritas tinggi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Dharma Wanita Persatuan DWP Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan menggelar kegiatan pengembangan soft skill pada Jumat 9 Mei 2025 lalu. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Iketur Sudiana sebagai narasumber. Bertempat di ruang Ganesha 2 Rektorat Undiksa, kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota DWP Undiksa. Ketua DWP Undiksa Nyonya Dewa Ayu Mutarswastini Lasmawan menegaskan pentingnya pengembangan soft skill sebagai bagian dari pembentukan karakter dan peningkatan profesionalisme dalam mendukung tugas-tugas organisasi. Melalui pelatihan ini, ia berharap DWP Undiksa semakin solid dan mampu berkembang seiring dengan dinamika institusi, serta turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas Undiksa secara menyeluruh. Dalam pemaparannya, Prof. Sudiana menyampaikan, DWP merupakan bagian integral dari Undiksa yang tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga. Ia juga menambahkan bahwa setiap individu sejatinya telah memiliki soft skill dalam dirinya, namun perlu terus diasah dan dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi optimal baik dalam konteks organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, DWP Undiksa diharapkan semakin siap menghadapi tantangan ke depan dengan semangat kolaboratif, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sebagai upaya untuk menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melakukan sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat melalui para akademisinya. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan oleh Dr. Iputu Sukma Kurniawan, dosen program studi akuntansi yang menginisiasi pengabdian mandiri dengan menggandeng BUM Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng sebagai mitra. Pengabdian yang dilakukan ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goal SDGs Desa. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus menunjukkan komitmennya dalam menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat. Salah satunya melalui program pengabdian kepada masyarakat.
Komitmen ini diwujudkan oleh Dr. Iputu Sukma Kurniawan, dosen program studi akuntansi yang menginisiasi pengabdian mandiri dengan menggandeng BUMDesa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng sebagai mitra. Dalam kegiatan ini, Sukma Kurniawan mendorong optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa BUMDesa berbasis akuntansi keberlanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan usaha desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Jadi memang akuntansi keberlanjutan itu adalah akuntansi yang tidak hanya berfokus pada sisi ekonomi saja, tapi juga berfokus pada sosial dan lingkungan. Nah, ketika Tiang dan Pak Komang, Pak Direktur bekerja sama, begitu kolaborasi antara akademisi dengan manajemen BUMDesa dengan pemerintah desa, kita mendapat sesuatu yang menarik di Bengkale bahwa ternyata manajemen BUMDesa ini sudah punya komitmen tinggi begitu, untuk tidak hanya berfokus pada laba, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat dan juga menjaga lingkungan di desa. Seperti kita tahu kan, masyarakat di Bengkale ini kan juga ada warga polo ya, yang bagaimana dengan Pak Direktur dia melakukan literasi keuangan ya, meminjam uang gitu, dana, tapi juga diberikan edukasi terkait bagaimana proses misalkan menyelesaikan utangnya dan seterusnya. Jadi kan ini bukan hanya fungsi ekonomi saja, tapi ada fungsi pembelajaran di sana, ada fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga kehadiran BUMDes itu tidak serta-merta untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga bagaimana mengajarkan masyarakat agar melek dengan keuangan. BUMDesa Bengkale saat ini mengelola sejumlah unit usaha, antara lain simpan pinjam, pertokoan, penyediaan air minum, jasa kredit barang elektronik dan kendaraan, serta unit pengelolaan sampah. Unit pengelolaan sampah menjadi sorotan karena tidak hanya menjaga kebersihan desa, tetapi juga menghasilkan pupuk organik yang bisa menjadi sumber pendapatan baru. Selain itu, pengabdian ini juga memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami pengelolaan uang secara bijak. Direktur BUMDesa Bengkale, Komang Agus Ariante, menyatakan kehadiran Undiksa sangat membantu dalam optimalisasi badan usahanya. Bahkan kontribusi tersebut menjadi salah satu yang mengantarkan BUMDesa Bengkale menyandang status badan hukum. Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan BUMDesa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses pinjaman, membeli barang elektronik atau kendaraan secara kredit, mendapatkan air bersih langsung ke rumah, hingga memanfaatkan layanan pengelolaan sampah yang sebelumnya dibuang ke sungai atau dibakar. BUMDesa Bengkale kini tengah merencanakan unit usaha baru berupa peternakan ayam petelur. Dalam pengembangannya, aspek pengelolaan limbah dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian. Pengabdian yang dilakukan ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs desa yang tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Dampaknya sekarang sangat bagus karena udah diajarin untuk pembukuan yang bagus. Jadi kita bisa lebih transparan ke masyarakat, ke pemerintah desa juga kita lebih transparan karena udah dicek sebenarnya, karena gampang lah karena dilihatnya udah gampang. Universitas Pendidikan Ganesha melalui para akademisinya menunjukkan bahwa sinergi kampus dan desa mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh